Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, channel YouTube kami yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mensubscribe channel kami. Kami sungguh-sungguh sangat mendoakan semoga teman-teman subscriber semua diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Teman-teman semua yang berbahagia, ada satu masalah yang sering kita alami. Satu masalah yang kadang ganggu pikiran kita. Apa itu masalahnya? Yaitu saat ketika ada orang lain punya hutang sama kita. Punya hutang sama kita, kita tagih susah sekali bayarnya. Ya mungkin karena dia lagi susah betul. Ada yang gak bayar karena emang niat dia gak bayar. Ngemplang gitu istilahnya ya. Ada yang benar-benar gak bayar tuh gak tanggung jawab gitu tadi tuh. Ngemplang gak tanggung jawab. Ada yang niatnya pengen bayar tapi gak cukup uangnya, selalu kurang terus selalu kurang, untuk kehidupan dirinya aja masih kurang. Maka kalau kita ketemu orang yang kayak begini, orang yang susah mengembalikan hutang, kalau jelas memang dia itu orang yang lagi susah, orang yang memang sempit kehidupannya, tapi dia sungguh-sungguh punya komitmen yang baik kepada kita, maka kita harus memperlakukan dia dengan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang memang dia punya kebiasaan. Ternyata orang ini track recordnya buruk, hutang di sini banyak, hutang di sana banyak, dan ngemplang semua. Ternyata hutangnya di sana nggak dibayar semua karena dia ternyata emang sukanya ngutang dan nggak bayar. Kalau orang yang semacam ini bagaimana? Dan orang yang pertama tadi bagaimana? Langkah paling mudah agar orang itu bayar utang kepada kita apa? Doa. Doa silahul mukmin. Ketika kita sudah sering minta-minta, malah kita ini kayak pengemis, ya enggak? Ya enggak? Kita nagih-nagih hutang itu malah kayak kita yang butuh, kita yang ngemis. Padahal itu kan duit kita, harta kita. Tapi malah kita minta-minta kayak kita ngemis gitu. Daripada kita menghinakan diri kita, daripada kita kayak pengemis kayak gitu, mending kita doakan dia, kita doakan yang bersangkutan. Kita doakan pertama, orang yang dia suka ngemplang, orang yang dia suka hutang, orang yang dia suka pinjem duit tapi nggak bayar. Kita doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya itu jadi dosanya terakhir. Kita doakan agar itu menjadi kejahatannya yang terakhir. Itulah doa kita. Sahabat Nabi pun begitu. Kalau sahabat Nabi itu dizalimi, apa doa mereka? Ya Allah, jadikan ini kejahatan terakhirnya. Doa yang bagus kan? Semoga ini jadi kejahatan terakhirnya. Terserah Allah, mungkin salah satunya dengan jalan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Allah berkehendak mencabut nyawanya, itu urusan Allah. Toh ajal sudah ditentukan dari zaman azali. Sehingga dia tidak menyusahkan orang lain, tidak ganggu orang lain lagi. Jadi kalau ketemu orang yang suka ngemplang hutang, gak bayar dengan sengaja, emang nakal orangnya kayak gitu, doakan dia supaya dia dapat hidayah, supaya dia dapat petunjuk, dan itu jadi kejahatan terakhirnya. Nah, ini menghadapi orang yang suka ngemplang hutang. Sekarang yang kedua, gimana caranya nih? Memang dia orang susah, ditagih juga ya susah, wong dia aja untuk hidupnya aja masih susah ya. Lagi ekonominya lagi terpuruk. Dulu dia orang kaya, pengusaha, kita investasi ke dia, usahanya moncer, karyawannya banyak. Tapi sekarang dia berantakan, hancur, dia tiarap, bisnisnya benar-benar tiarap. Udah nggak ada apa-apa lagi, karyawan yang begitu banyak udah habis. Kantor yang besar, 2 lantai kantor dia, sekarang dijual kantornya demi untuk mengembalikan investasi-investasi. Ternyata masih kurang juga. Ya namanya orang lagi kena musibah, orang lagi terpuruk begini, jangan kita memaksa-maksa dia terus untuk nagih-nagih hutang. Berilah kelonggaran kepada dia. Kita ngasih kelonggaran kepada dia, itu balasannya kita akan dilepaskan dari kesulitan kita nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala.
barang siapa yang ngasih kelonggaran hutang kepada saudaranya, nanti di akhirat kita akan dilepaskan dari kesulitan yang paling pelik di hari kiamat nanti. Woi, coba nikmat sekali itu. Kasih kelonggaran dulu lah, kasih. Dan selama kita ngasih kelonggaran dia untuk tidak bayar hutang, maksudnya dikasih kelonggaran waktu, tempo gitu, selama itu pula hari-hari kita tuh bernilai sedekah setiap hari senilai hutang kita. Subhanallah. Setiap hari bernilai kita sedekah. Oke, dia utangnya ke kita misalnya 100 juta belum kebayar, jatuh tempo hari ini, kita kasih tenggang waktu 1 bulan dia untuk cari uang 100 juta. Maka selama 1 bulan itu setiap hari kita dianggap bersedekah 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta setiap hari. Subhanallah. Dihitung sedekah, dihitung pahala sedekah. Apalagi kalau kita mengikhlaskannya. Wah, pahalanya besar sekali. Itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah itu. Kita melepaskan, kita mengikhlaskan orang yang punya hutang sama kita. Mengikhlaskan itu pahalanya besar sekali. Dan Allah nanti akan ganti dengan jalan yang lain yang lebih besar. Tapi kalau memang kita sangat butuh uang itu, kita belum mampu untuk mengikhlaskan, kita hanya mampu ngasih tempo, itu sudah alhamdulillah. Nah, selama kita kasih tempo itu, misalnya 2 bulan atau 3 bulan untuk bayar utang, ya kita nih doa yang banyak kepada Allah. Doakan dia, ya Allah, aku tidak berharap kepada hambamu itu untuk bayar utang, karena memang dia lagi terpuruk, lagi hancur ya Rabb. Aku hanya berharap kepadamu ya Rabb. Aku hanya berharap kepadamu, mampukan ia untuk membayar hutangnya dengan caramu ya Rabb. Baguskan ekonominya, baguskan rezekinya, lapangkan rezekinya hingga ia berkelapangan dan mampu membayar hutangnya kepadaku. Gitu. Jadi doakan yang baik supaya dia lapang rezekinya, lancar rezekinya, terus doakan yang baik. Toh doa yang baik untuk dia itu kembali ke kita sendiri. Kita doakan yang baik untuk dia, nanti doa itu balik ke kita sendiri. Kita yang dilapangkan oleh Allah, kita yang dilancarkan rezekinya, kita yang dibaguskan ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka sahabatku yang dicintai Allah, itu resepnya. Kita kasih tempo, kita ikhlaskan, atau kita doakan yang bersangkutan supaya Allah kasih kemampuan untuk membayar hutangnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah sangat rindu pengen sekali bersujud di Masjid Nabawi, rindu pengen bersimpuh di Raudhah, mencium karpet Raudhah, gak usah khawatir, ada kabar gembira. Saya punya parfum namanya parfum Raudhah. Ini parfum aromanya benar-benar aroma Raudhah, aroma Masjid Nabawi. Kalau kita sholat, sejadah kita disemprot-semprot pakai ini, bisa kena ke baju, ya, pakaian-pakaian kita yang digunakan untuk sholat misalnya. Lalu kita sujud di sajadah kita yang sudah disemprot dengan parfum Raudhah ini, Masya Allah, rasanya kayak kita ini sholat di Masjid Nabawi. Sensasinya kayak kita lagi ada di Raudhah. Masya Allah. Ada 2 pilihan, ini yang 250 mili dan ini ada yang 5 mili, yang kecil, yang praktis, ya, bisa dibawa kemana-mana. Teman-teman yang berminat bisa catat nomor di bawah ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk berangkat ke Raudhah, ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.